Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destia Dalasa Fitri, NPM 251040034 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC MESEY. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Fikih Muamalah. Akad pembiayaan mudharabah menurut pemahaman nasabah Baitul Ma'al wat Tamwil. Baik, di sini ada identitas jurnal. Yang pertama ada judul, yaitu Akad Pembiayaan Mudharabah menurut pemahaman nasabah Baitul Ma'al wat Tamwil. Selanjutnya ada nama jurnal, Jurnal Hukum Syariah, volume dan halaman, Vol 7 nomor 2 dan halaman 147 sampai 167 tahun 2016. Selanjutnya penulis Siti Hamidah dan Proyudo Eriandono, reviewer Destia Dalasa Fitri, tanggal reviewer tanggal 3 Desember 2021. Latar belakang. Hukum ekonomi Islam diterapkan pada operasional lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah wujud dari keinginan masyarakat Muslim yang ingin berkehidupan sesuai dengan ajaran dan memperoleh dukungan konstitusi. Ibrahim Hosen menyatakan bahwa fungsi hukum Islam tidak hanya untuk ibadah amal ma'ruf nahir munkar, melainkan juga sebagai jahwir atau sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk yang membahayakannya, dan tanzim wa islah al-ummah, yaitu mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan berlandasan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah ini menjadi rujukan bagi tiap lembaga keuangan syariah, mencakup perbankan, asuransi, pasar uang, pasar modal, juga koperasi syariah atau Baitul Ma'al wat Tamwil atau BMT. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana tingkat pemahaman konsumen BMT Tonggas Probolinggo terhadap perjanjian mudharabah. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kaidah hukum atau syariah, khususnya pada kepatuhan atas prinsip syariah sebagai kewajiban LKS dan para pihak. Pendekatan penelitian adalah antropologi hukum yang bersifat panjajakan, yang mengetahui hukum tentang akad mudharabah dalam kenyataan dapat dipahami dan diterima dalam kehidupan masyarakat nasabah penerima pembiayaan. Selanjutnya ada hasil penelitian. BMT Al-Aziz adalah anggota aliansasi Lembaga Keuangan Mikro Islam Al-Kamil Nusantara yang berevisi menjadi Lembaga Keuangan Mikro Islam Nusantara. BMT Al-Aziz berada di Kecamatan Tonggas, Kabupaten Probolinggo dan beroperasi sejak tanggal 1 April 2011 dengan status kantor cabang dari BMT Al-Jabar Muamalah Kota Malang yang berkantor pusat Jalan Manunggal An 10 Belimbing, Kota Malang. Pada tanggal 12 Agustus 2011, BMT Al-Jabar Muamalah kantor cabang Tonggas Probolinggo memisahkan dari BMT Al-Jabar Muamalah Malang dan mendirikan kelembagaan badan hukum baru nama Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Aziz, yang saat ini berkantor di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Tonggas Probolinggo. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al-Aziz menawarkan berbagai jenis produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat di sekitarnya. Produk penghimpunan dana BMT Al-Aziz didominasi oleh sumber dana yang berasal dari pembiayaan lembaga keuangan syariah, lain dengan skim mudharabah wal murabahah yang berasal dari Bank Tabungan Negara Syariah atau BTN Syariah. Sisanya adalah dari anggota.
Adapun pada produk penyaluran dana pada masyarakat dilakukan dalam berbagai pembiayaan yang didominasi pembiayaan dengan skim mudharabah sebagai penyaluran dana yang bersumber dari BTN Syariah dengan skim pembiayaan mudharabah wal murabahah. Dalam pembiayaan mudharabah, BMT Al-Aziz berkedudukan sebagai pemilik dana atau sahib al-mal. Pihak pertama yang ini memberikan kepercayaan kepada nasabah yang dikenal dengan istilah mudharaib. Kelebihan jurnal. Pada dasarnya, jurnal ini telah memiliki sistematika penulisan ilmiah yang lengkap. Masalah yang diangkat juga sudah diuraikan dengan baik. Isi jurnal terdiri dari atas judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, bagian pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jurnal ini dibuat dengan menyoroti kondisi yang kontemporer dan menyangkut hal atau kejadian sehari-hari untuk menjawab permasalahan mengenai tinjauan fikih muamalah mengenai akad pembiayaan mudharabah. Kekurangan jurnal, susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca-pembaca kesulitan menemukan beberapa data, ada beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca kesulitan mengartikan singkatan tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Tingkat-tingkat pemahaman nasabah BMT terhadap konsep akad mudharabah masih rendah. Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang tepat. Di samping itu, pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional. Pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga membentuk pemahaman tentang akad mudharabah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya, akad mudharabah masih dimaknai sebagai perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar bunga. Bunga bukan berdasar pada nisbah atau ratio bagi hasil. Demikian pula dalam hal kewajiban, adanya jaminan masih dipahami sebagai sesuatu yang wajar sebagai perjanjian tambahan. Namun demikian, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad yaitu kepercayaan, keadilan, kejujuran, serta saling menguntungkan secara umum sangat baik. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian. Sekian hasil review yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.